2 ya. Jadi hanya 5-nya saja kita bagi 2, 2-nya jangan diajak dulu. Nah, cara menghitungnya karena ini adalah hitungan sedikit, jadi adik-adik bisa menghitung kayak tadi, seperti tadi misalnya ya, 5 dikurang 2 sama dengan 3, lalu 3-nya kita kurang lagi 2 sama dengan 2, dan masih sisa 1. Karena 1 ini tidak bisa kita kurang lagi dengan 2, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, mudah-mudahan kalian selalu semangat dan tetap dalam keadaan sehat selalu. Balik lagi di channelnya Master Tech dalam segmen edukasi. Dan di video ini kakak akan memberikan materi kelas 3 tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1. Baik adik-adik, seperti biasa, sebelum kita mulai materinya, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim bisa mengikuti doanya seperti yang ada di video, dan buat yang non muslim silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Baik adik-adik ya, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Nah, berikut ini adalah manfaat jika kita merawat tumbuhan. Jadi manfaatnya yaitu tumbuhan itu sebagai penghasil oksigen dan bisa mengurangi karbon dioksida. Tumbuhan juga sebagai produsen atau penghasil makanan. Lalu tumbuhan juga bisa mencegah erosi dan juga abrasi, dan tumbuhan bermanfaat sebagai perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan, pertumbuhan, serta cara merawat tumbuhan. Adik-adik punya tanaman kan? Nah, siapa di sini yang suka menyiram tanaman? Nah, itu juga merupakan salah satu merawat tumbuhan. Nah, di sini silakan perhatikan gambar ya, ada pohon jahe, kentang ya, ada singkong, lalu ada bawang merah, ada cocor bebek, dan juga ada tanaman pisang. Nah, tumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan.
kembang biakan alami dapat dengan biji atau tunas. Nah, selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Lalu perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakannya itu dengan bantuan manusia. Nah, di sini ada contohnya ya, pada gambar di atas itu merupakan perkembangbiakan alami. Jadi ada bantuan hewan di sana ya, kupu-kupu memakan sari bunga ya, kemudian biasanya kupu-kupu itu hinggap ke tanaman-tanaman lain. Nah, ini bisa juga membantu perkembangbiakan tumbuhan. Lalu ada pohon mangga. Pohon mangga ini biasanya berkembang biak dengan biji, dan ini ada akar kacang-kacangan ya kalau tidak salah, atau umbi-umbian ya. Ini juga perkembangbiakannya secara alami. Nah, yang di bawah ada cangkok. Nah, ini yang dikatakan dengan perkembangbiakan buatan, jadi memerlukan bantuan manusia, seperti misalnya mencangkok atau setek. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, ayo kita berlatih. Di sini, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kita. Jadi adik-adik di sini berlatih di rumah ya, nanti. Perhatikan ada gambar daun di sana, dan juga daunnya itu ditempel di buku ya. Ini ada beberapa macam daun. Nah, tugas adik-adik adalah mengumpulkan beberapa jenis daun kering yang sudah terjatuh dari berbagai tumbuhan yang berbeda. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Dan ambil daunnya agak banyakan ya, karena nanti daunnya bisa kita pakai untuk di kegiatan selanjutnya. Nah, adik-adik ingat, harus mengambil daunnya itu daun yang sudah terjatuh, jangan dipetik dari tumbuhannya ya, karena nanti tumbuhannya bisa rusak. Kemudian langkah yang kedua, adik-adik itu menyiapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Nah, sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Jadi adik-adik nanti setelah ditempel, adik-adik bisa melapisi daunnya dengan lakban yang berwarna bening ya. Jadi agar daunnya terlihat lebih awet dan tahan lama. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Lalu berikan identitas pada lembar kerja kamu dan berikan hiasan agar laporannya bisa terlihat lebih menarik. Nah, di sini contohnya, contoh hasil tempelan. Jadi ada nomor 1 jenis daun itu ya ditempel, kemudian keterangannya nama tanaman, pohon mangga. Lalu cara berkembang biaknya dengan biji. Nah, pada yang nomor 2 jenis daun itu nama tanamannya cocor bebek, dan cara berkembang biaknya dengan tunas. Jadi adik-adik bisa buat seperti ini ya, dan ingat ambil daun keringnya itu daun yang sudah terjatuh. Adik-adik tugasnya adalah mengumpulkan 10 jenis daun yang berbeda lalu ditempel, ingat dilapisi dengan lakban supaya lebih awet dan tahan lama, dan berikan keterangan seperti pada contoh ini ya. Nah, sekarang mari kita berkreasi membuat mozaik. Jadi tadi kenapa kakak minta untuk mengambil daunnya agak lebih banyak, karena daunnya bisa kita pakai juga untuk membuat mozaik ini ya. Langkah pertama, ambil beberapa helai daun kering. Kemudian daun keringnya kita sobek menggunakan tangan atau gunting ya, sobek kecil-kecil. Dan yang terakhir, tempelkan potongan daunnya pada gambar. Jadi adik-adik membuat gambar bunga
seperti ini, atau kalian bebas membuat gambar dengan kreasi sendiri yang mudah dan gampang. Nah, nanti daunnya ditempel di gambar itu ya, jadi tidak perlu mewarnai, tapi cukup tempelkan daunnya saja. Cukup mudah ya adik-adik ya. Oke, selamat mencoba di rumah. Nah, kita ke berikutnya, ayo berlatih. Nah, di sini ada penjelasan, biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian sangat indah dan dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini ya. Ada gambar kuda, ada gambar bunga ya, cukup cantik ya gambarnya. Nah, adik-adik jika mau bisa mencobanya di rumah. Nah, kemudian kita akan berhitung di sini. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, akan kita ilustrasikan seperti ini. Ya. Jadi ada toples ya, kita ilustrasikannya kacang merahnya itu ada di dalam toples ya. Kemudian kita mau bagi ke kedua tempat yang kosong. Jadi kita ambil 2 dari dalam toplesnya. Jadi tadi 10 kita ambil 2, sisanya 8 ya. Lalu kita pindahkan 2 biji yang kita ambil tadi ke masing-masing tempat yang kosong ya. Lalu sisa biji ada 8 sekarang. 8 kita ambil lagi 2, lakukan dengan yang sama, kita tahu tempat yang berbeda tadi ya. Sisanya menjadi 6 karena tadi 8 sudah kita ambil lagi 2, jadi sisanya 6. Nah, sekarang tinggal 6 biji kacang merah yang ada di toples. Lalu kita ambil lagi 2 ya, sisanya 4. Terus kita seperti itu sampai biji kacang merah yang di toples itu kosong. Jadi ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini akhirnya kita mendapatkan 5 di tempat yang pertama, lalu 5 biji kacang merah di tempat yang kedua. Hasilnya sama. Nah, ini ya kita ilustrasikan lagi untuk penulisan dalam matematikanya. Kurang lebih seperti ini adik-adik. Nah, tadi ada 10 biji kacang merah, diambil 2 ya. Kemudian diambil lagi 2 ya, sisanya tadi kan 8 lagi diambil lagi 2, sisanya 6 diambil lagi 2, sisanya 4 diambil lagi 2, sisanya 2, dan 2 diambil lagi 2, sisanya 0, sehingga biji kacang merah tadi yang di toples sudah tidak ada sisanya atau habis ya, karena sudah kita ambil dan kita bagi rata tadi. Nah, di sini ada pengurangan berulang ya. Nah, pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut dengan istilah pembagian. Jadi pengulangannya ini ya adik-adik, 10 dikurang 2, dikurang lagi 2, dikurang lagi 2, dikurang lagi 2, dikurang lagi 2. Itu merupakan pengurangan yang berulang ya, sampai sisanya habis. Nah, tadi bisa kita tulis dengan 10 sama dengan dibagi 2, dan hasilnya tadi kita dapat ya sama-sama 5. Nah, jika bilangannya lebih besar, nah kita bisa membuatnya secara sederhana. Nah, di sini ada contoh misalnya 52 dibagi 2, hasilnya berapa? Nah, adik-adik, kalau kita menghitung dengan cara yang tadi ya, misalnya 52 dikurang 2 sama dengan 50, 50 diambil lagi 2 sama dengan 48, maka itu akan kepanjangan ya. Jadi kita bisa menghitung dengan sederhana. Nah, caranya seperti ini adik-adik. Nah, 2 ini
kita tulis di sini, kemudian kita buat dalam kurung seperti ini. Ini merupakan lambang pembagian ya adik-adik. Nah, kita tulis angka 52-nya di sini, di dalam kurung sini. Nah, jadi 2 ini ada di luar kurung dan 52 ada di dalam kurung. Nah, cara menghitungnya, kita hitung 5 dulu yang di depan sini dibagi 2 ya, jadi hanya 5-nya saja kita bagi 2, 2-nya jangan diajak dulu. Nah, cara menghitungnya, karena ini adalah hitungan sedikit, jadi adik-adik bisa menghitung kayak tadi, seperti tadi misalnya ya, 5 dikurang 2 sama dengan 3, lalu 3-nya kita kurang lagi 2 sama dengan 2, dan masih sisa 1. Karena 1 ini tidak bisa kita kurang lagi dengan 2, maka biarkan kita tulis seperti ini. Jadi 5 dibagi 2, di sini ada 2 kali pengurangan. Kita tulis hasilnya 2 di atas ya, lalu kita kalikan dengan 2 yang di samping ya. Kalau turun itu tandanya dikali, kalau naik itu tandanya dibagi ya. Ingat, ini tandanya dikali. Kalau naik tadi itu adalah dibagi ya. Nah, kemudian 2 kali 2 kita hasilnya adalah 4. Nah, kemudian 5 ini, 4-nya ini kita taruh di bawah 5 ya. Kemudian kita kurang 5 dikurang 4, hasilnya 1. Nah, karena tidak ada angka di bawah angka 2, maka 2-nya ini kita turun ke bawah. Kita dapat angka 12 di sana. Selanjutnya 12 ini kita bagi lagi dengan 2 yang di atas ya. Ingat ya, kalau naik berarti tandanya dibagi. 12 dibagi 2 berapa? Nah, kita bisa hitung seperti tadi, misalnya 12 dikurang 2 sama dengan 10, 10 dikurang 2 sama dengan 8, 8 dikurang 2 sama dengan 6, 6 dikurang 2 sama dengan 4, terus sampai nanti kita mendapatkan hasil 0. Nah, di sini ada berapa kali pengulangan di sini ya? Pengulangannya terjadi 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kali pengulangan 2 ya. Jadi kita tulis di sana 6 di atas, maka kita kalikan lagi dengan 2 yang di samping tadi. 6 dikali 2 kita mendapatkan hasil sama dengan 12, lalu kita kurangi 12 dikurang 12, hasilnya adalah 0. Jadi 52 dibagi 2 hasilnya adalah 26. Nah, yang di atas ini adalah hasilnya adik-adik ya, kita tulis di sini. Gampang kan? Nah, adik-adik, sini ada beberapa contoh soal, ada 2 contoh soal. Adik-adik harus kerjakan sendiri di rumah. Apabila nanti kurang paham bisa tanya ya, jangan malu untuk bertanya ya. Dan ingat, hitungnya harus dengan manual, tidak boleh menghitung dengan bantuan handphone, kalkulator ya. Adik-adik harus belajar menghitung secara manual. Nah, contoh soal yang pertama, sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Ya, berarti ada 6 orang di sana. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak dengan sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Jadi 126 dibagi 6. Ya, silakan adik-adik hitung dengan pembagian kurung seperti tadi. Ingat ya, jangan dengan kalkulator. Soal yang kedua, Siti membagi 153 biji salak kepada 3 orang temannya. Setiap anak mendapatkan biji salak sama banyak. Berapa banyak biji yang diterima setiap anak? 153 dibagi 3. Ya, silahkan adik-adik hitung dan kerjakan di rumah masing-masing. Sekali lagi, jika tidak paham atau kurang paham, silahkan adik-adik bertanya. Jangan malu untuk bertanya.
katanya. Ya, sampai sini materi kita pada tema 1 pembelajaran 1 subtema 4 ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat adik-adik semua, dan buat kalian yang belum subscribe bisa silahkan subscribe dan silahkan bunyikan loncengnya untuk menerima notifikasi jika ada materi baru dari Kak Master Tech di sini ya. Oke, sekian kakak ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat belajarnya, dan kakak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.